itu membentuk komunitas belajar. Itu istilahnya MGP sekolah. Dan kalau antar sekolah sudah ada MGP atau ada mata pelajaran. Tapi di sekolah internal itu harus ada. Justru itu yang lebih penting. Komunitas di sekolah. Jadi setelah ini harus segera dibentuk. Jadi kalau ada yang MGP itu, ini kan menjadi peserta berbagai praktik baik. Jadi nanti kan di komunitas di Kombel itu ada kegiatan rutin. Kalau bisa sebulan sekali paling lama. Di situ di jadwal misalnya setiap hari Sabtu ada waktu 2 jam khusus pertemuan komunitas belajar. Apa sebenarnya organisasinya Kombel? Mencari apa kesulitan belajarnya siswa. Lalu nanti berbagi praktik baik. Mungkin Pak Suparman, mungkin misalnya Ibu Sunarti punya pengalaman, siswa saya loyo di dalam kelas ketika saya menjelaskan. Setelah berdiskusi, mungkin Ibu selalu pakai metode ceramah. Nah, Pak Suparman misalnya kasih solusi, dia punya metode pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Ada pembelajaran yang siswa yang melakukan, bukan guru yang menjadi jagoan sendiri di atas, tetapi siswa yang melakukan. Maka dibuatlah metode, misalnya metode Ecomax. Dibuat misalnya Pak Amir beragama mau membahas hari itu soal. Pak Amir menggunting kertas sejumlah siswa, katakanlah 30 siswa. 30 siswa itu 15 kertas digunting soal dan yang 15 lagi untuk jawaban. Lalu diaduk, dikocok. Ini metode Ecomax. Lalu siswa dikasih satu persatu. Acak. Nanti disuruh cari, silakan cari pasangan antara soal dan jawaban. Misalnya ada gambar buku, cari mana bacaannya. Waktu cari. Itu namanya metode Ecomax. Kalau metode seperti itu siswa yang aktif, tapi kalau kita yang ceramah, kita yang aktif, siswa yang menantu. Ya. Nanti saya bagikan di ada 12 atau 17 metode untuk mengaktifkan siswa. Misalnya salah satunya metode Ecomax. Jadi setelah mereka ketemu pasangannya, yakin sudah benar, maka disuruh nanti bersuara masing-masing untuk pasangannya. Dia carilah kegiatan yang mengaktifkan siswa. Biarlah sedikit, jadi bukan persoalan banyaknya materi yang kita mau jelaskan. Makanya keunggulannya kurikulum mereka materi esensi. Pilih materi yang paling inti, jelaskan yang paling inti saja. Dan dalam pembelajaran itu siswa yang aktif. Tidak usah kita memaksakan seberapa banyak pemahaman yang saya harus pahamkan. Tetapi seberapa banyak yang mampu diserap oleh siswa. Bagaimana caranya siswa mampu menyerap kalau tidak mengandalkan ceramah? Paling banyak 10%. Tapi kalau dia yang melakukan, bayangkan perjuangan itu. Dia cari pasangannya. Itu akan memudahkan. Dan dia mengalami. Itulah pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, itu semua yang kita mau ubah paradigma ini. Ya, dimulai nanti dengan cara kita memiliki kedisiplinan. Ada yang memiliki keteraturan. Nah, kita harus cari dulu materinya itu di DB. Nah, oke. Jadi kita harus memahami betul apa yang kita pilih dan mampu kita lakukan. Artinya minimal ada kemampuan sekian persen saya bisa ini. Yang dia pesimis ada itu kalau kita pilih. Nah kalau tidak ada kita pilih, tidak ada kinerja yang akan bisa dinilai. Dia harus dipilih. Sedangkan non-model dianjurkan, apalagi yang ASN. Ya. Pilih, silakan dipilih. Apakah yang tidak mampu, tapi kan kita akan bentuk tunggal. Siapa yang bersedia nanti tertarik untuk berbagi praktik baik di tunggal? Yang di tunggal nanti itu apa inti pertemuannya? Mencari solusi atas kesulitan belajar siswa. Cari kira-kira apa? Jadi kumpul semua permasalahan atau kesulitan belajar siswa. Dan jangan masih menyalahkan siswa.
Ya. Ya, Mas Paman,